membicarakan tentang keagamaan, membicarakan tentang bisnis ekonomi. Ada nggak di zaman Rasulullah? Ada. Ada di masjid juga ada. Ada. Ketika ada salah seorang sahabat yang susah di dalam kehidupannya, yang datang sholatnya telat terus karena harus bergantian sarungnya. Ada yang ingat semua itu hadisnya? Itu kan Rasulullah berusaha mencari jalan keluar secara ekonomi dan bisnis agar saudara semuslim kita ini bisa ditolong sehingga kehidupannya baik, sehingga dia bisa sholat terus menerus. Itu bicarakannya di mana? Di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Pak Yudi, Ustadz Iboy di podcast Idrisiyah TV. Alhamdulillah di episode Bicara Hikmah ini kita sampai di penghujung bulan Ramadan. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah. Ustadz Iboy sehat? Alhamdulillah. Pertama kali Ustadz Iboy ya pesantren Idrisiyah? Alhamdulillah. Pecah telur pertama kali. Pecah telur. Alhamdulillah. Ustadz Iboy ini termasuk jadi dewas Agnia Care ya Pak Yudi ya? Ya betul. Karena Agnia Care sebagai lembaga sosial, lembaga filantropi disyaratkan mempunyai dewan pengawas syariah yang kompeten. Kita punya 3 dewan pengawas. Salah satunya Ustadz Abdurrahman, panggilan akrabnya kami memanggil Ustadz Iboy. Nah, mungkin alhamdulillah kita kehadiran Dewas Agnia Care, banyak pertanyaan dari saya khususnya ataupun kepada Sobat ID mengenai zakat sendiri gitu kan, apalagi di bulan Ramadan ini disyaratkan atau disyariatkan setiap kaum muslimin menunaikan zakat fitrah. Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang zakat tersebut, Ustadz Iboy bagaimana rasanya pesantren Idrisiyah, Ustadz? Ada kisah-kisah atau pengalaman sendiri? Alhamdulillah, ya namanya tempat yang isinya tempat orang nuntut ilmu, banyak orang ahli zikir, nggak mungkin lah rasanya nggak tentram, nyaman. Jadi kesan pertamanya ada ketentraman yang lain ketika masuk ke kawasan Idrisiyah, alhamdulillah, karena memang isinya banyak orang penuntut ilmu dan juga banyak orang ahli zikir yang mendawamkan zikirnya di setiap habis sholat. Jadi mudah-mudahan rasa positif ini bisa terus menyebar ke seluruh lapisan yang berada di Idrisiyah dan di luar Idrisiyah. Tadi saya dengar dari Pak Yudi, Ustadz Iboy udah dari MTS, dari tingkat sanawiyah di Mesir. Iya. Benar. Iya. Jadi bukannya lama lagi, kelamaan. Gitu. Jadi kebetulan qadarullah lulus MTS dulu disuruh orang tua ikut kakak. Sebabnya gara-gara ada kakak di Mesir kuliah duluan, sehingga kita dititipin lah. Karena intensitas kerja orang tua tinggi, takut anaknya nggak kekontrol dengan baik. Akhirnya udahlah ikut kakak aja, mudah-mudahan lebih terarah daripada di Jakarta ataupun di Indonesia malah susah dikontrolnya nanti untuk berumur SMA. Akhirnya ya kita mulai dari lulus sanawiyah. Lulus sanawiyah berarti aliyahnya aliyah, ya. Di sana di Mesir. Kalau di sana itu SMP itu sebutannya yang ada diyah, sanawiyah itu adalah SMA. Oh itu ya. Kalau ditanya lulusan sanawiyah berarti lulusan SMA kalau di Arab. Di Mesir. Oh jadi kalau idadiyah itu MTS, kalau sanawiyah itu udah aliyah harusnya. Oh gitu. Kurang lebih sampai kuliah S1 baru pulang ke Indonesia. Berarti lumayan lama itu ya? 7 tahun lebih? Itu kalau waktu studi yang benarnya aja itu harusnya ditempuh itu 8 tahun. Harus 8 tahun. 9 tahun sama persiapan bahasa 1 tahun. Sebelum masuk ke pendidikan di Al-Azhar. Tetapi ya namanya kuliah macam-macam, dulu di zaman Mesir juga saya juga sempat berhenti 2 tahun karena orang tua meninggal, harus pulang ke Indonesia. 2 tahun berhenti kuliah. Dan kemudian baru sambung lagi dengan keadaan orang tua nggak ada, harus sambil yang kayak di cerita-cerita itulah sambil kerja. Oh gitu, sempat ngalamin juga saat di Mesir. Ya, pasti teman-teman yang sebagian besar pernah kuliah di luar negeri pasti akan menyisihkan waktunya untuk mencari rezeki, apalagi sampai yang sudah menikah punya anak di sana. Jadi kalau misalnya kita bahas kuliah di luar negeri anak-anak aja ternyata harus ada perjuangannya juga, Ustaz. Harus ada perjuangannya, malah justru ya siapa lagi yang kita bisa andalkan gitu kan. Jadi memang harus kita bisa berdiri sendiri, bisa kreatif dan bisa menghidupi keluarga ataupun
kehidupan kita di sana. Ya berarti ya emang harus persiapan lahir batin dan itu jadi nilai tambahnya sendiri gitu kan. Itu kan insya Allah akan menjadi nilai tambah. buat- Nah mungkin Ustaz, kita balik lagi ke kesibukan Ustaz hari ini gitu kan. Selain jadi Dewas Agni Akhir, gimana lagi Ustaz kesibukannya? Mungkin. Saya kesibukannya lebih banyak mengurusi masjid. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau ditanya sibuknya ngapain, sekarang kebetulan diamanahin untuk bisa jadi ketua yayasan dan ketua masjid di rumah. Masjidnya nggak besar, masjid kecil lah. Itu alhamdulillah baru kita mulai benahi pelan-pelan. Banyaknya hari-hari di situ. Jadi kalau nyari orang kadang sekarang di mana, suruh aja ke masjid. Gitu. Selain juga itu biasanya selain itu juga ada membantu beberapa yayasan sama di posisi yang sama sebagai dewan pengawas, juga ada di salah satu travel juga haji umroh sebagai konsultannya dan freelance lah, sambil kalau misalnya ada beberapa perusahaan internasional ataupun lokal yang ingin buka kerja sama pihak-pihak negara Arab, ya kita sebagai penengahnya atau intermediarinya, Mediatornya ya, mediasinya. Alhamdulillah. Pak Yudi yang ingat dia ngomongin tentang masjid gitu kan, dimana kadang masjid Indonesia ini banyak banget gitu potensi masjidnya. Tapi terkadang yang bikin sedih, masjidnya banyak, jemaahnya masih sedikit gitu ya. Nah mungkin dari Pak Yudi sendiri gitu kan sebagai Agni Akhir, sejauh mana kolaborasi atau sudah bekerjasama dengan masjid-masjid di Indonesia? Agni Akhir sendiri sebagai lembaga sosial, lembaga filantropi yang komitmen untuk kesejahteraan sosial dengan menghimpun dana masyarakat dan membagikannya dalam program-program kebaikan, tentunya tidak bisa melakukannya sendiri. Iya. Ada beberapa yang kita lakukan bekerjasama dan berkolaborasi dengan masjid-masjid besar di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya juga kita melakukan program kebaikan di Jakarta, itu bekerjasama dengan masjid-masjid untuk menghimpunnya dan untuk menyebarkan programnya. Seperti itu. Dan termasuk bulan puasa ini kita punya program yang bagus, Agni Akhir lakukan dan itu disambut oleh masyarakat, yaitu program bersih-bersih masjid. Jadi kita bikin tim, bikin pasukan, kita data masjid mana aja yang akan kita bersihkan. Alhamdulillah itu disambut baik oleh masyarakat program tersebut. Karena ya penting juga ya masjid sekarang sebagai harusnya jadi pusat pergerakan kaum muslimin ya, betul Ustaz Ibo ya. Benar. Tapi ya kita lihat juga alhamdulillah sih di sosial media mah sudah ada beberapa masjid yang sudah mulai bergerak gitu ya, kayak Masjid Sejuta Pemuda atau Masjid Kapal Munzalan gitu yang lain. Menurut Ustaz gimana Ustaz tentang fenomena masjid di Indonesia sekarang ini? Memang seharusnya masjid itu menjadi pusat pergerakan umat Islam. Jadi kebanyakan saat ini kan masjid ini masih dipandang umat Islam hanya sebagai tempat Ibadah. Doang. Cuma sholat 5 waktu Cuma aja sholat 5 waktu. selesai gitu kan. Itu juga yang jemaahan doang, yang gak jemaahan udah nggak kenal lagi habis itu gitu kan. Cuman memang ini yang fenomena sebenarnya sudah ada dari 1400 tahun yang lalu dari zaman Rasulullah dicontohkan, tetapi memang harus dihidupkan kembali semangat tersebut biar masjid itu bukan hanya sebagai sentra ibadah, tetapi juga sebagai sentra pengembangan kualitas keumatan gitu. Bukan hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi di situ juga di zaman Rasulullah kan masjid banyak dipakainya. Membicarakan tentang keagamaan, membicarakan tentang bisnis ekonomi, ada nggak di zaman Rasulullah? Ada. Ada di masjid juga ada. Ada. Ketika ada salah seorang sahabat yang susah di dalam kehidupannya, yang datang sholatnya telat terus karena harus bergantian sarungnya, ada yang ingat semua itu hadisnya? Itu kan Rasulullah berusaha mencari jalan keluar secara ekonomi dan bisnis agar saudara semuslim kita ini bisa ditolong sehingga kehidupannya baik, sehingga dia bisa sholat terus menerus. Itu bicarakannya di mana? Di masjid. Gitu. Dan juga beberapa kejadian lain yang banyak sekali terjadi di Masjid Nabawi, yang dimana itu adalah esensi penggunaan masjid itu ada di situ. Sampai apa? Di zaman Nabi juga menjadikan masjid sebuah tempat penampungan bagi pelajar-pelajar yang rumahnya jauh. Oh, jadi tempat kayak asrama seperti itu. Asrama, yaitu adalah sahabat-sahabat yang disebut dengan ashabu Sufa. Itu kan yang nggak punya keluarga di Hijaz, dia ada dari Salman Al Farisi, ada dari
negara-negara yang sekiranya di Arab nggak punya keluarga, ya udah tinggallah di masjid itu ya. itu sendiri. Nah berarti ya banyak juga dari kegiatan-kegiatan dari masjid-masjid tersebut gitu, ada orang-orang yang komentar, netizen gitu kan. Masjid tuh bukan buat tempat makan-makan katanya gitu kan. Masjid bukan buat tempat tidur. Nah menurut Ustadz sebenarnya itu nggak bener juga gitu atau gimana Ustadz? Ya kalau dikatakan nggak benar ya nggak bisa juga menyalahkan saudara Nggak bisa kita langsung salah gitu ya. Cuman memang bahasanya memang literasi terhadap masjid itu fungsinya sebagai apa untuk umat Islam itu masih sangat minim sekali. Makanya penting banget sebagai siapapun yang bergerak di bidang dakwah ataupun keilmuan Islam itu harus sangat pinter dan jeli melihat segala sesuatu gitu. Yeah. Orang tersebut mungkin bisa berbicara begitu karena memang dari kecil dan lingkungannya tahu masjid itu cuma buat sholat doang gitu. Sampai di masjid tempat saya tinggal sendiri itu ada ditulis sebelum masuk ke masjid dilarang tidur. Saya bilang saya nggak menyalahkan, memang yang tahu dari kecil begitu. Cuman saya bilang sebagai bercanda atau anekdot ya gitu. Saya bilang bapak di sini berapa orang sih yang udah pernah pergi umroh ataupun haji gitu. Banyak yang angkat tangan. Ketika banyak angkat tangan saya bilang kira-kira di Madinah apa di Mekah dilarang nggak sih? Orang tidur gitu ya, istirahat. Dilarang tidur di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada nggak tulisannya? Ada nggak saya tanya? Saya belum pernah. Pak Yudi mungkin. Yang pernah menjalankan program itikaf di bulan Ramadan diusir-usir nggak kita tidur di masjid? Nggak ada. Berarti yang kalau misalnya orang apa-apa lihat, no kayak di Mekah bagus, lihat tuh kayak di Madinah bagus. Contoh juga beberapa perilaku orang sana yang memang sudah tidak ada pelarangan untuk hal-hal tersebut. Iya. Tapi mungkin dari pihak masjid tinggal mengatur bagaimananya gitu. Tinggal aturan mainnya, peraturannya seperti apa. Nggak mungkin kan orang mau tidurnya di bagian sebelah imam gitu kan. Tempat imam dia tidur di situ ya. Minimal 2 saf ataupun 3 saf pertama itu harus steril. Sisanya silahkan. Iya. Ya sih memang seharusnya seperti itu ya buat masjid-masjid, dan terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini kan, di akhir bulan Ramadan telah Lailatul Qadar, itikaf dan yang lainnya. Benar. Serta juga di mana masjid ini juga sudah banyak menjadi tempat buat penyaluran zakat fitrah. Benar. Itu juga zakat fitrah juga harus kita menunaikan ya sebagai kewajiban. Nah, ini Ustaz, menurut zakat fitrah itu zakat fitrah juga termasuk harus dibagikan kepada 8 asnaf ya. Nah, mungkin itu pembagian yang adilnya itu seperti apa Ustaz? Buat zakat fitrah, sebagai mungkin ada sobat Edi yang pengelola masjid gitu kan yang pengen tahu seadilnya bagaimana sih pembagian daripada zakat fitrah itu. Bismillah. Jadi zakat itu dalam penyaluran, pendistribusiannya setelah dihimpun, maka khusus kata zakat itu asnafnya tertentu. Jadi nggak bisa main apa ini asnafnya main ini. Sebenarnya banyak beberapa keringanan-keringanan di dalam sebuah pemahaman asnaf tersebut dari para ulama gitu. Tetapi yang intinya dulu paham gak nih apa yang dimaksud dengan asnaf-asnaf ini gitu kan gitu. Sehingga sekarang bagaimana untuk porsinya biar adil tadi kan gitu. Bagaimana caranya? Dari ulama fikih berpendapat bahwa nggak semua asnaf itu harus ada dibagi-bagi. Karena kita nggak mungkin di zaman sekarang, mohon maaf, apa ya istilahnya ya, perusahaan sewa penyewaan mobil itu rata-rata mobilnya ngutang semua. Apakah itu termasuk dari asnaf gorimin? Ya, tinggal pengusaha utangnya banyak, apakah juga dapat asnaf juga gitu? Iya, gorimin. Nggak, Pak Yudi lebih tahu lah masalah itu. Berapa perusahaan-perusahaan besar yang nilai hutang perusahaannya itu mencapai angka miliaran gitu. Apakah itu termasuk gorimin? Kan enggak. Terus apakah orang-orang yang numpang-numpang singgah-singgah sebentar-sebentar itu disebut fisabilillah padahal dia cuma beristirahat? Kan enggak. Gitu. Jadi banyak beberapa hal-hal yang perlu diluruskan lagi bersama-sama untuk masalah pembagian asnaf tersebut. Dan yang lebih menarik lagi di Indonesia, pengklasifikasian asnaf itu kadang banyak dilihat cuma dari covernya. Sampulnya keseharian dia aja gitu. Itu. Saya baru tadi sebelumnya bercerita sama-sama dengan kawan-kawan dari Agni Akhir bahwa contoh di salah satu kota besar, itu kayak tukang sapu jalan, itu kita kasihan gak ngeliatnya? Kasihan kan? Ya, kesehariannya. Kalau kira-kira model-model amilnya yang sopan-sopan, yang baik-baik gitu kan, kayak pasukannya Kang Yudi dan kawan-kawan itu udah pasti pengen dikasih aja. Ya, itu mustahik itu mah kasih gitu. Tapi tahu gak kalau bahwa
orang-orang seperti apa namanya yang mungkin kita lihat pekerjaannya sangat ya kurang elok ataupun gimana di mata beberapa orang, itu ternyata mempunyai gaji yang UMR kadang rata-rata. Berarti kalau kita dihitung secara kehidupan layak untuk lingkungan Indonesia itu sudah cukup layak. Sedangkan banyak dari beberapa orang-orang yang lain yang memang jelas-jelas anaknya banyak, kehidupannya cuman pas-pasan, yang asnaf, tapi kita samaratakan dengan orang yang tadi tukang sapu. Apakah tadi kita sudah berlaku adil dengan saudara-saudara kita? Ini tugasnya khusus buat Amil yang memikirkan hal-hal seperti ini gitu. Berarti buat penyaluran atau pendistribusian ini harus diteliti lebih dalam lagi. Harus. Memang terkadang gini, ketika dulu ya saya sempat di beberapa masjid gitu kan, ketika mau amil gitu, ini janda juga harus dikasih katanya gitu kan. Padahal saya itu jandanya punya kontrakan apa enggak misalnya gitu. Bener. Jandanya punya toko apa enggak gitu, berarti harus seperti itu ya. Baiknya hati seorang muslim itu berpikir gitu, ini janda nih. Dia nggak tahu pensiunan suaminya aja udah 3 digit gitu kan. Iya, misalnya. Jadi benar-benar harus amil itu harus benar-benar bertugas dengan baik dan benar sehingga pendistribusiannya akan tepat sasaran. Dan saya bersyukur kehadiran Ustadz Iboy di Tasik dan di Agnia Care itu kemarin kami diajarkan sebuah keilmuan hadul kifayah, bagaimana bisa mendistribusikan secara adil. Nah, jadi kami dibekali oleh Dewan Pengawas sebuah keilmuan sehingga kita dalam mendistribusikan zakatnya nanti lebih tentram, adil, lebih tepat sasaran kepada yang lebih membutuhkan. Berarti sebenarnya harus setiap lembaga zakat paham tentang keadilan ini pembagiannya ya. Jangan sampai jadi lembaga zakat sekedar memenuhi kewajiban saja. Benar. Menerima kemudian menyalurkan tanpa melihat orang yang dibagikannya tersebut. Benar lagi. Setuju. Benar. Bahkan kami sekarang punya kewajiban tambahan mensensus. Ustadz berapa penghasilannya? Oh sekian, kita skip. Anaknya berapa? Kita hitung. Rumah udah punya atau belum? Berarti itu akan masuk semua. Itu jadi data tambahan. Itu akan jadi data tambahan, benar. Seperti itu. Jadi kita punya tugas tambahan dan itu akan menentukan buat kami para amil. Yang tadinya contoh kita punya 1 juta, ada 10 mustahik. 1 juta dibagi 10 kasih 100 tanpa kita mengetahui detailnya. Sekarang dengan keilmuan yang baru dari Ustadz Abdurrahman, kita menjadi lebih tentram. Seperti itu. Jadi karena keilmuannya ini penting Ustadz ya buat bagi-bagi itu. Penting sekali sebenarnya, keilmuan itu sudah banyak. Alhamdulillah kita bersinergi sama-sama juga dari beberapa pelatihan dari Basnas juga, dan ini semua sebenarnya keilmuannya itu ada di Puskas Basnas namanya. Pusat Kajian Strategis Basnas. Di situ banyak sekali makalah-makalah dan buku-buku hasil kajian para ulama yang fokus dalam pemberdayaan zakat ini tentang formulasi-formulasi baru dan yang lebih cocok dengan keadaan kita sekarang. Gitu. Dan itu bisa diakses oleh seluruh pengurus masjid atau misalnya orang-orang itu seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam bisa. Seluruh umat Islam. Selama masih handphone ada internet, nah itu bisa download. Itu semua PDF bentuknya. Open source dan free, nggak ada biaya apapun. Ya, jadi nggak ada alasan lagi ketika jadi amil masih bingung cara baginya atau strategi buat ngumpulin. Benar. Kadang-kadang hanya baca PDF saja agak kurang bisa dipahamkan. Nah, ketika dipahamkan oleh ahlinya atau ustadz itu lebih masuk. Gitu. Nah, buat Agnia Care bisa nggak menjalin nggak kerjasama dengan masjid-masjid yang pengen menggali lebih dalam tentang zakat gitu? Ada nggak programnya? Ya, Agnia Care juga mempunyai kewajiban untuk yang pertama sebelum mengambil zakat dari masyarakat kami mengedukasi. Dengan berbagai cara, dengan konsep podcast seperti ini, dengan media sosial, dengan himbauan, dengan flyer dan sebagainya, agar masyarakat mengalami kesadaran bahwa zakat itu wajib dilakukan. Karena di Indonesia faktanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kesadaran zakatnya masih minim. Nanti boleh ditanyakan ke Ustadz, bahkan ada penelitian dari Basnas yang
seharusnya jika terkumpul ini masyarakat Indonesia sejahtera, dari zakat aja bisa mensejahterakan. Semuanya kebagian tuh ya. Faktanya belum maksimal. Nah, kewajiban kami sebagai lembaga zakat, lembaga sosial, yang pertama jangan dulu ngambil, edukasi aja dulu orang sadar. Yang kedua nanti kita akan menghimpun, yang ketiga kita mendistribusikan secara adil, dan zakat bisa jadi solusi kesejahteraan masyarakat. Nah, apa masalahnya? Kenapa kira-kira orang Indonesia nih belum sampai kepada tahap paham tentang zakat tersebut? Padahal kan kita tahu zakat ini bagian dari rukun Islam gitu kan. Selain sholat, puasa, ada ibadah zakat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat zakat fitrah, hampir semua orang buat menunaikannya. Tapi kalau zakat mal dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum paham. Itu gimana, Set? Ya jadi memang kalau ditanya apa kendalanya, Iya. ya kendala utamanya pasti ya kedewasaan kita di dalam beragama masih kurang. Ketakwaannya lah istilahnya. Iya semuanya lah kedewasaannya itu mencakup semuanya. Iya. Yang kita tahu cuman disuruh sholat yang benar ya, suruh zikir yang benar aja gitu. Tahu kita gitu. Lagi-lagi orang yang dalam lingkup itu pun kadang masih banyak yang tidak memahami bahwa urgensi zakat itu sangat penting di dalam komponen agama Islam. Makanya bagian dari rukun Islam. Gitu. Di dalam Al-Qur'an pun zakat berapa disebutkan? Kurang lebih 30 kali, 27 kali diantaranya itu kan bersandingan dengan dengan sholat. Dengan sholat ya. Gitu. Biasanya kalau misalnya saya bilang ke Pak Yudi gitu, Pak Yudi setiap hari minum kopi susu ya. Saya 10 kali akan mengulang kata-kata tersebut sama Pak Yudi. Kira-kira Pak Yudi akan minum kopi aja ataupun minum kopi susu? Kopi susu karena disandingkan. Karena Pak Yudi memahami bahwa mungkin dari saya pribadi itu menyarankan untuk minum kopi susu. Sekarang yang menyarankan hal tersebut adalah saya mau menyarankan hal Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 kali penyebutan kata zakat, 27-nya disandingkan dengan sholat. Iya, wa aqimus shalah wa itaz zakah, wa aqimus shalah wa itaz zakah. Itu 27 kali. Yang nyebutin bukan saya, Pak, gitu. Tapi yang nyebutin zat yang kita selambah selama 5 kali 5 waktu sehari semalam, menyebutkan bahwa zakat itu begitu pentingnya, hampir sama pentingnya dengan sholat. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, dibukanya langsung wallahi, dengan sumpah ya. Dengan sumpah. Kalau ada orang yang membedakan antara sholat dan zakat, maka saya akan memeranginya. Oh iya, teringat ya kisah dulu ketika Nabi Muhammad telah meninggal ya, Sat ya? Iya. Ketika itu ada kaum yang tidak ingin bayar zakat. Benar. Nah, berarti itu berat atau gimana? Kenapa orang lebih memilih meninggalkan zakat gitu? Ya mungkin ketika zaman tersebut, ketika tidak ada Nabi, mungkin ada mulai setan menghasut beberapa orang umat Islam, kalau nggak dikelola sama Nabi ntar takut uangnya adil gak gitu, karena nggak ada Nabi Muhammad, karena ayat center umat Islamnya itu sudah tidak ada. Makanya kenapa Nabi bilang aku akan mencintai para ikhwani yang orang tidak pernah melihatku tetapi menyayangiku, akan disediakan sebuah telaga khusus di surga. Karena memang perjuangan setelah Nabi Muhammad SAW itu sangat berat sekali. Bukan perkara yang mudah. Kalau ada Nabi Muhammad kita merem, insya Allah zakat Indonesia yang kurang lebih ditaksir 271 harus triliun. Bisa sampai 271 triliun ketika mungkin Nabi hidup bersama kita. Itu saya bilang itu baru angka paling kecilnya. Karena semua orang semangat ya, karena ada sosoknya. Mohon maaf lagi, kadang kita hanya berpatok kepada angka kecil yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau kita melaksanakan zakat itu 2,5%, ketika kita ngasih 5% boleh apa enggak? Boleh. Sangat boleh. Kalau kita ingin ngasih 10% boleh apa tidak? Sangat boleh. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa memberi hal yang lebih buat agama Allah? Jelas lipatan. Allah pasti akan menggasih kelipatan yang berlebih yang mungkin kita nggak akan pernah tahu berapa nominalnya. Disitulah esensi kita kurangnya dalam memahami esensi zakat. Orang merasa 2,5% itu udah aman, udah sama aja Pak, kayak mohon maaf sholat kagak pakai sholat rawatib, nggak pakai sholat nawafil, nggak pakai tahajud, nggak pakai taraweh misalnya, nggak pakai taraweh, sholat 5 waktu tok. Iya. Gitu ya, sama juga kayak mesen nasi goreng kagak pakai telur, topping gitulah.
Iya, nasi doang sama kecap jadinya. Iya, kalau kita tarik mundur sedikit, kita pengen meminta keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kehidupan kita lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Malu kadang kita nyebutnya. Firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas-jelas bahwa menyatakan zakat itu pentingnya seperti apa, tapi kita masih malah Baik. abai. Bukan hanya abai, ketika melaksanakannya hanya sekedar nasi goreng tanpa telur. Kira-kira kita mau bersaksi apa nanti di depan Allah kayak gitu kan. Jadi sangat ironi sekali gitu. Memang cara beragama kita ini masih sangat dikatakan jauh dikatakan dewasa gitu. Cuman ya tugas dari Pak Yudi dan kawan-kawan yang ada di Idrisiyah dan Yayasan Idrisiyah ini akan menjadi tugas yang sangat berat tetapi menarik gitu. Benar. Kenapa berat dan menarik? Saya bilang berat. Iya berat ya Tete. Berat Pak. Saya bilang kenapa saya bilang berat? Karena susah untuk memberi pemahaman. Tapi menarik kenapa? Ada dua hal. Yang pertama adalah memahami umat untuk bisa sadar berzakat sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah. Tugas kita sama kayak tugas Rasulullah, gitu. Yang kedua, ketika menarik kenapa? Karena kita sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan langsung dari Al-Qur'annya. Sampai saya bilang kepada para amil di Agni Care, bersyukurlah menjadi amil. Saya bilang, karena salah satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan yang ada di dunia ini yang telah apa? Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Betul gak? Iya. Ada pekerjaan lain? Ada dokter di Quran atau polisi di Quran misalnya. Nah, gak ada kan? Pedagang ada mungkin. Iya. Pedagang, tajir. Katanya sering dengar kita di beberapa ayat Al-Quran. Nah. Tapi amil sangat spesifik sekali pekerjaannya, memperjuangkan salah satu rukun Islam dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita masih nggak menjadari juga betapa pentingnya zakat ini, rasanya kalau kita hidup di zaman Abu Bakar mungkin sudah banyak rumah-rumah yang terbakar mungkin. Gitu. Karena Abu Bakar, la uqatilanna la ahruqanna buyutahum. Abu Bakar akan bilang akan saya bakar rumahnya gitu. Gitu. Karena saking bahayanya ketika orang tidak bisa memadukan kualitas sholat ibadah mereka dengan kualitas berzakat mereka. Jadi emang zakat ini sangat berat ya. Karena katanya kan kalau misalnya zakat ini kan masalah harta kita gitu. Benar. Kan. Harta yang udah kita usahakan, kita kerja. Benar. Dengan ilmu kita, terus kita tunaikan. Mungkin ini sebagian orang menjadi berat gitu kan. Benar. Nah disitulah ibadahnya gitu kan. Disitulah nilai ibadah. Dan disitulah menjadikan zakat menjadi sebuah amaliyah yang penting. Kita sering ngomong hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas. Yeah. Konsep zakat dan sholat itulah. Sholatnya hablum minallah, zakatnya hablum minannas. Tadi kalau boleh melengkapkan sedikit pertanyaannya, pernyataan ada sedikit tadi. Kalau misalnya potensi zakat 270 triliun terjadi di Indonesia, maka kita akan terbagi rata. Kita bukan dapat bagian. Jadi zakat itu bukan untuk dibagi-bagikan, tapi berpotensi untuk dijadikan dia produktif itu sangat mungkin. Nah di sisi itulah ketika umat Islam mungkin ketika perutnya sudah terisi sama rata, maka uang zakat itu bisa dialihkan kepada zakat penyaluran yang bersifat produktif. Sehingga bisa dibayangkan kalau nanti ada supermarket terjadinya gara-gara uang kelebihan zakat. Bisa dibayangin ada warung bakso dari yang dimana diserapnya dari uang zakat. Disitulah sehingga zakat menjadikan sebuah pondasi ekonomi dasar buat umat Islam hingga nanti bisa berkembang. Wallahu a'lam. Makanya kayaknya wajar ya ketika kita sedang mengusahakan ibadah zakat ini harus dengan usaha yang sangat kuat gitu ya. Betul. Di zaman Abu Bakar saja yang bertinggalkan Nabi itu orang-orang sudah mulai berani buat meninggalkan zakat gitu. Bener. Kan. Tinggal gimana kita dengan strategi-strategi yang lemah lembut sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada Allah SWT. Ini kayaknya jadi poin penting buat kita. Setuju. Benar. Buat meningkatkan kembali dalam zakat ini. Benar sekali. Nah, mungkin ini zakat itu bukan cuma zakat fitrah tapi zakat mal. Mungkin dari Pak Yudi mau ada motivasi atau pengingat gitu buat para sobat ID gitu kan tentang zakat ini. Baik, di kesempatan Ramadan ini
sekaligus memperkenalkan diri kami dari lembaga zakat infak sedekah Lazis Agnia Care itu menerima himpunan zakat yang sebentar lagi Idul Fitri, zakat fitrah. Juga jangan lupa selain yang harus kita zakati juga zakat hartanya dihitung, juga termasuk zakat emas. Agnia Care juga menerima konsultasi apakah harta yang ada itu sudah harus dijakatkan. Bagi yang ragu, kita mempunyai konsultasi zakat, bisa datang langsung ke pesantren Idrisiah. Kalau mengenai zakat fitrah itu ketetapannya sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz, afdolnya itu dalam bentuk beras atau uang, nanti ada tambahan penjelasan dari Ustadz. Jadi insya Allah Agnia Care itu menghimpun, dan pada saat 1 Syawal kita akan mendistribusikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan ilmu yang sudah kami dapat distribusi secara adil. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz Iboy, kita boleh minta motivasinya biar orang-orang nih semakin peduli dengan zakat gitu kan. Karena kadang-kadang ketika kita punya emas atau punya harta, wah belum nyampe nisabnya, nggak usah zakat dulu, padahal kan bisa sedekah Ustadz ya. Iya, Nah, mungkin boleh motivasinya Ustadz. Motivasi zakat itu mungkin sama seperti motivasi ketika kita ingin mendirikan sholat gitu. Ketika kita semangat mendirikan sholat, maka jangan dilupakan kita juga harus semangat menunaikan zakat. Sehingga apa tadi yang kita sampaikan, hablum minallah hablum minan nasnya itu akan terjalin. Karena zakat itu sangat urgensi, sifatnya adalah real duniawi, maka itu akan menjadi penyeimbang kita. Gitu. Urusan akhiratnya dengan sholat, urusan dunianya dengan zakat. Seperti itulah zakat. Sehingga jangan sekali lagi kita membeda-bedakan bahwa zakat itu nanti ajalah tunggu ini gitu. Tapi jujur kalau boleh berbagi pengalaman sedikit, bahwa zakat itu seharusnya kalau dilihat seperti sholat, kita waktu latihan sholat itu kayak gimana sih? Diajarkan sama orang tua kita? Biasanya kalau dulu ya sedikit-sedikit dari bacaan-bacaannya, terus mulai sesuai dengan waktunya gitu di awal waktu. Nah itu. Ya kan kita diajak nggak paham, pegel, lama banget bacaannya. Pokoknya kalau bilang amin, amin ya begitu ya. Betul gak begitu gak? Betul. Nanti zuduk, zikiran, hitung subhanallah 33 kali. Kita nggak adakah terpikiran untuk membangun kebiasaan itu di dalam ibadah zakat kita? Harus dibiasakan Tat ya? Iya, kita ajak sama anak, begini loh kalau punya duit lebih, masukin ya duit ke sini gitu. Literasi itu sangat sedikit sekali kita dari keluarga, karena kita nggak pernah menganggap bahwa zakat itu sama seperti sholat. Nah kalau misalnya kamu punya duit 10.000, ya masukinlah tolong 1.000 apa 250 perak. Ini adalah nominal zakat mal. Itu kita nggak pernah dengar dari orang tua kita. Gitu. Allahumma gfir lahum warhamhum gitu kan. Kita nggak pernah menyalahkan mereka. Cuman kebetulan kita diingatkan oleh guru-guru kita selama perjalanan. Iya ya, kenapa kita lengah di dalam hal tersebut? Jadi seharusnya pendidikan zakat itu harus sama masifnya seperti pendidikan sholat. Orang zakat kurang-kurang, diterima apa enggak? Diterima enggak Pak Yudi? Diterima karena dia masih mau belajar. Gitu. Walaupun Pak, sebenarnya Bapak belum ada kewajiban karena nisab haulnya belum sampai. Cuman kami terima ini sebagai titipan Bapak, sebagai wadah Bapak untuk membiasakan diri Bapak berzakat. Gitu. Jawabannya adem kan, enak kan? Kadang kan ada beberapa kalangan, Bapak belum wajib zakat, udah nggak usah zakat. Gitu. Ada yang begitu, betul nggak? Sehingga itu tidak meliterasi mereka. Ya kan bahasanya kita sholat belum bisa Al-Fatihah aja udah sholat, yang penting sholat. Kita aja kan digituin. Buat belajarnya itu loh. Sehingga lama-lama kebiasaan ketika insya Allah berkahi anak tersebut menjadi orang yang kaya mampu, maka ketika dia sekiranya akan bisa mengeluarkan zakat apa enggak? Bisa, karena udah terbiasa. Akan sangat mudah. Karena dia biasa menjalankan sholat 5 waktu, dia juga akan sangat mudah mengeluarkan zakat 25%
malah dia akan tambah sholat sunnah, tahajud dan duhanya. Begitu juga zakatnya dia akan menambah 5%, 10%, 20% ataupun nominal yang nggak bisa dibayangkan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Terima kasih ilmu-ilmunya yang tadi disampaikan. Pak Yudi juga terima kasih telah mampir ke podcast kita. Ini luar biasa sekali. Karena ya memang tadi betul literasi kita tentang zakat ini masih kurang sepertinya ya. Sehingga kita harus lebih perbanyak lagi. Mudah-mudahan dari podcast Idrisiyah TV bisa terus menyampaikan zakat sebagaimana sholat. Dan juga kita siap buat bantu Akhni Akhir juga tentunya buat saling menginformasikan. Dan tentunya buat Sobat ID, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan setiap ibadahnya. Walaupun berat, tapi disitulah poin dalam ibadahnya. Baik sholat, zakat, ataupun puasa yang sedang kita jalani. Dengan beratnya kita ibadah, disitulah Allah melihat perjuangan kita sebagai hambanya. Terima kasih atas waktunya Ustaz Pak Yudi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan terima kasih juga buat Sobat ID yang telah menyaksikan. Terus nantikan episode-episode lainnya di podcast Idrisiyah TV Bicara Hikmah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.